Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Terdapat banyak suku, bangsa, bahasa, agama, dan juga flora serta fauna di negara ini. Itulah yang membuat negara ini memiliki daya tarik tersendiri di mata dunia. 263,9 juta penduduk, 34 provinsi, 514 kota dan kabupaten, dan kurang lebih 668 bahasa daerah. Tidak heran, Indonesia masuk ke dalam negara dengan bahasa terbanyak di dunia. Bahasa daerah merupakan bahasa yang lahir atau dituturkan di suatu daerah dan menjadi ciri khas di daerah tersebut. Namun, sayangnya bahasa daerah kini semakin terkikis oleh zaman. Banyak generasi muda yang tidak bisa bahkan tidak tahu akan bahasa daerahnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Broadcasting Podcast atau yang lebih akrab dikenal Broadcast. Sebuah podcast yang dipersembahkan oleh mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu mahasiswa IAIN Syekh Nurjati, Kota Cirebon, dan kita akan berbincang-bincang mengenai bahasa daerah dan kelestariannya. Silakan kakak memperkenalkan dirinya agar teman-teman yang ada di rumah tahu. Oke. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Fitriani Ramadanti Supena dari jurusan Tadris Bahasa Inggris, kampus IAIN Syekh Nurjati, Kota Cirebon. Nah, Kak Fitri, lalu apa sih kesibukan kakak sehari-hari selain menjadi mahasiswa aktif di IAIN Syekh Nurjati, Kota Cirebon? Oke, kesibukan aku belakangan ini adalah selain kuliah, yaitu turut aktif mengajar di salah satu lembaga kursus bahasa Inggris juga. Aktif juga ya Mbak Fitri ini kebetulan ya. Lalu bagaimana tanggapan Mbak sendiri tentang bahasa daerah yang seperti kurang dilestarikan? Banyak sekali anak muda yang tidak tahu bagaimana bahasa daerah itu sendiri. Padahal di Kota Cirebon sendiri terdapat mata pelajaran di sekolah-sekolah seperti SD atau SMP ya, bahkan SMA itu ada bahasa daerahnya gitu. Bagaimana tanggapan Mbak sendiri tentang bahasa daerah? Ya, kalau menurut aku bahasa daerah itu khususnya Cirebon ya, karena aku tinggal di Cirebon, itu perlu banget dilestarikan. Karena bahasa daerah juga kan salah satu budaya dari negara kita ini, negara Indonesia. Terus terkait pendidikan ya, pendidikan bahasa daerah di sekolah-sekolah itu yang aku lihat banyaknya masih kurang efektif. Karena beberapa tenaga pengajar itu mereka nggak pure. Nggak pure ini maksudnya kayak misalnya ada guru lulusan dari pendidikan biologi, tapi mereka justru ngajarnya bahasa daerah, bahasa Cirebon. Jadi kan ilmu tentang kebiologian yang mereka punya itu nggak bisa diterapkan, tapi justru mengejar pelajaran bahasa Cirebon untuk bisa diterima oleh murid-muridnya. Jadi kayak kejar-kejaran gitu, kejar target ya. Lalu apa sih ide dan solusi untuk melestarikan bahasa daerah tersebut menurut kakak sendiri? Kalau menurut aku idenya atau kayak ide paling kecil ya ini itu bisa dimulai dari pembiasaan diri untuk ngomong pakai bahasa Cirebon, entah itu ke sesama teman atau ke orang tua. Tapi kalau ke orang tua harus pakai bahasa yang lebih sopan ya, nggak yang kasar gitu. Nah kak, lalu apa sih hubungan bahasa daerah dengan pembangunan berkelanjutan itu sendiri? Nah, salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan itu kan khususnya di sektor pendidikan ya, karena aku anak pendidikan, jadi fokusnya di sana. Itu adalah untuk memastikan bahwa semua orang itu bisa mendapatkan hak pendidikan seumur hidup. Jadi, keterkaitannya dengan bahasa daerah itu sendiri, bahasa daerah harus tetap dilestarikan dan harus tetap ada untuk dipelajari sehingga untuk regenerasi yang akan datang, bahasa daerah itu tidak punah. Jadi adik-adik generasi di bawah kita ini bisa mengetahui informasi mengenai bahasa daerah di daerah mereka sendiri. Gitu. Lalu menurut kakak gagasan konstruktif apa sih agar bahasa daerah itu tidak punah? Untuk gagasan konstruktif itu sendiri mungkin bisa diawali dengan dikembangkannya tenaga pengajar yang lebih kompeten dalam mengajar bahasa daerah itu sendiri. Kayak misalnya
eh, pendidikan bahasa Jawa, mahasiswi atau mahasiswa pendidikan bahasa Jawa, mereka bisa tuh terjun langsung menjadi tenaga pengajar dari bahasa Jawa atau bahasa daerah mereka sendiri. Nah, terus untuk beberapa influencer atau mungkin artis-artis, mereka bisa menciptakan karya, misalnya film atau konten atau macam-macam lah ya yang terkait dengan bahasa daerah mereka itu sendiri yang digunakan sebagai bahasa utama. Nah, terakhir nih Kak, harapan Kakak sendiri untuk bahasa daerah ini untuk kedepannya dan sekarang untuk jangka sekarangnya ini apa itu? Bahasa daerah itu kan merupakan salah satu bagian dari bahasa Indonesia ya. Jadi mereka tuh nggak bisa dibilang nomor satu atau nomor dua, nomor tiga. Jadi mereka itu sama, setara. Sehingga harapannya tuh anak-anak atau muda-mudi teman-teman kita semua bisa mempelajari bahasa daerah tanpa perlu mengesampingkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional mereka. Gitu. Wah, ide dan gagasannya sangat menarik sekali ya teman-teman. Untuk itu, baik terima kasih Kak Fitri atas waktunya untuk berbincang-bincang di Broadcasting Podcast kali ini. Iya, Baik, sama-sama. terima kasih teman-teman udah mendengarkan Broadcasting Podcast kali ini. Untuk itu saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.